Jadi etika merupakan filsafat moral, dan filsafat dari kata philo dan sophein, yang arti lengkapnya filsafat itu cinta kebijakan atau kebijaksanaan ya, dan ingin tahu yang sedalam-dalamnya. Jadi kata ingin mewakili filosofenya tahu sedalam-dalamnya. Itu arti secara mudah begitu. Jadi kalau orang itu dia itu tahu sedalam-dalamnya ya. Ingat, sebetulnya kalau untuk filsafat dalam kata kerja ya, filsafat sebagai kata kerja, saya anggap itu sebagai sebuah activity otak. Oke ya. Sama seperti activity tanganmu. Tanganmu kalau megang pensil, ballpoint, aktivitinya nanti disebut apa? Ya begitu. Kalau memegang pisau sambil megang berambang nanti memotong, mengiris, begitu ya. Kalau nanti itu katakanlah tangan itu memegang palu, nanti namanya memalu atau memukul gitu ya, memetik, memaku gitu artinya. Nah, tentu akan terikut dengan aktiviti yang diwujudkan, walaupun itu aktiviti tangan. Nah, aktiviti otak ya, kalau saya kaitkan dengan filsafat, otak itu memiliki ya aktiviti persis seperti yang digambarkan tadi oleh tangan. Kalau kamu itu sekarang melakukan aktiviti misalnya melihat ini, ya ini kan kamu agak wajar melihat ini. Ini wadah, ya wadah apa ini? Cellphone tripod gitu ya, wadahnya ini gitu ya. Ya toh, kamu lihat toh, sudah. Dan kamu sekarang bisa membayangkan sudah, ya kan, di otakmu. Nah, apa yang bisa kamu bayangkan itu berarti ada memori di otakmu. Jadi fungsinya untuk merekam, untuk menyimpan. Jadi otak memiliki fungsi seperti itu. Dengan itu kamu bisa mengulang lagi, mendeskripsikan bentuknya 4 persegi panjang gitu ya, seperti balok itu dengan ukuran sekian, warnanya hijau kan gitu. Artinya kamu bisa merekol lagi memori. Nah, fungsi otak satu memori. Gitu. Yang kedua, fungsi analisis. Kalau analisis terkait objek yang empirik, ini terlihat ya. Kamu analisis ya, analisisnya dengan menyampaikan itu ukurannya sekian dengan sekian, kemudian dari karton, kemudian ada gambar yang seterusnya gitu ya. Oh, berarti itu wadah tripod, misalnya begitu. Analisis seperti itu analisis yang objeknya yang empirik. Empirik itu objek yang terindra. Pada saat itu kamu melakukan analisis yang mudah atau ringan ya, atau tidak mendalam. Nah, pada saat kamu melakukan analisis mulai dari tingkat tidak mendalam, yang ringan-ringan saja, sampai ke mendalam, produknya nanti disebut ilmu. Ya, produknya disebut ilmu, aktiviti ini disebut berpikir. Sehingga otak memiliki fungsi tadi memori, yang kedua berpikir. Produk berpikir menghasilkan ilmu. Ingat ya, ilmu namanya. Tapi kalau kemudian aktiviti otak ya melakukan analisis, tingkatnya tidak lagi mendalam, di atasnya mendalam, saya sebut sedalam-dalamnya. Itu disebut berfilsafat atau filsafat. Ya. Jadi otak memiliki fungsi seperti itu. 1 memori, 2 berpikir, 3 berfilsafat. Kalau berfilsafat hasilnya adalah filsafat. Kalau berpikir hasilnya adalah ilmu. Gitu. Nah, kalau berpikir tentang objek manusia hidup terkait masalah sakit sehatnya nanti disebut ilmu kedokteran. Tapi kalau berfilsafat terkait dengan objek moral disebut etika. Tapi kalau berfilsafat objeknya kenapa toh dokter itu harus ada?
Ya, kemudian fungsinya bagaimana dan seterusnya nanti itu filsafat kedokteran. Oke gitu ya. Kebetulan filsafat kedokteran nanti berimbit dengan etika kedokteran. Tapi etika lebih pada konsep moral. Tapi kalau filsafat kedokteran penetapan ya hakikat dokter ada itu untuk apa? Itu beda lagi ya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya filsafat moral itu merupakan analisis yang dilakukan oleh otak sampai pada tingkat sedalam-dalamnya dari objek moral. Oke, begitu. Nah, ini akhirnya kita tahu bahwasanya etika itu filsafat moral, dan filsafat itu merupakan aktiviti otak yang analisisnya tidak lagi biasa-biasa saja, tidak lagi mendalam, tapi sudah sedalam-dalamnya. Berbedanya mendalam dengan sedalam-dalamnya apa? Gitu ya. Kalau mendalam dari biasa sampai mendalam, maka kamu akan saya tanya contohnya begini. Ini apa? Kamu akan menjawab ini kotak, wadah, tripod, gitu ya. Itu aja. Dan kemudian andaikan kamu mau detailkan sih boleh-boleh saja dengan melihat. Artinya informasi yang kamu peroleh itu berasal dari objek ini, ya. Dari objek ini kemudian kamu deskripsikan, kamu detailkan, ya, dan kamu terangkan. Bahkan kemudian kamu bisa membuat caranya, membuat persis seperti ini, begitu ya. Nanti kartunya ukuran sekian, di scanning, kemudian dipotong, akhirnya bisa membuat. Itu disebut analisis sampai tingkat mendalam, anggap aja begitu. Dari yang biasa saya mendalam. Karena apa? Objeknya yang kamu kaji adalah objek yang ada. Dan yang kamu wujudkan dalam bentuk deskripsi apa yang ada pada objek itu yang kemudian kamu terangkan. Oke, begitu ya. Apa yang ada pada objek seperti ini, warnanya hijau, gambarnya gitu. Itu yang ada pada objek ini apa adanya kan gitu ya. Nah, ini yang disebut ilmu nantinya. Yang disebut mendalam itu seperti itu. Terbatasi hanya pada apa yang ada di objek. Ingat ya, terbatasi hanya ada ya apa-apa yang ada pada objek. Itu disebut ringan sampai mendalam. Tapi kalau sedalam-dalamnya untuk membenarkan bahwasanya ini adalah kotak tripod, ya, itu tidak hanya itu. Maka informasi di luar dari apa yang ada pada objek, di luar dari apa yang ada pada objek apa? Di luarnya. Meja. Selama meja itu masih ada dan kamu bisa lihat, ya, itu nanti jadi objek empirik. Tapi tetap boleh ya. Artinya ini meja di luar dari apa yang ada. Kaitannya dengan tripod, bisakah di luar dari apa yang ada itu membenarkan ini kotak tripod? Gitu. Pada saat kamu dengan mendalam menghasilkan ilmu ini jadi kotak tripod, maka itu benar, ya kan? Ini benar. Tapi kalau filsafat, ingat loh, semua tujuan dari ilmu ataupun itu dan filsafat itu mencari kebenaran. Ujung-ujungnya begitu. Sebab kalau tidak benar jadi salah. Ini salah jadi tidak ilmu, tidak filsafat. Karena hidup itu sebetulnya ujung-ujungnya cari benar, salah, baik buruk begitu. Nanti paling ekstrim tekan kono itu nanti ketemu Tuhan kamu. Nanti saya ajari kalau memang mau. Oke. Pada saat ini yang ada, dapatkah kamu mencari sesuatu di luar dari apa yang ada dari objek ini yang akan menguatkan kebenaran bahwasanya ini kotak tripod? Apa? Ini masih ada yang di sini kan, masih ada di sini. Ini tripodnya. Terus ini di luar dari apa yang ini ada, ini tripodnya. Gitu maksudnya. Sama begitu ya. Boleh. Oke, misalnya begitu. Oke, itu gambaran empiris yang paling mudah untuk pengumpamaan begitu. Di dalam pencarian pembenaran. Karena di luar dari ini ternyata kita dapatkan isi yang seperti gambar di tripod. Oh ya benar, itu adanya tripod. Oke, begitu. Oke ya. Nah, seperti itu tidak lagi berpikir terikat pada apa yang ada pada ini, tapi menggunakan
objek di luar apa yang ada untuk membenarkan kesimpulan bahwa saya itu ada tripod. Yang seperti itu disebut mulai analisis sedalam-dalamnya, disebut berfilsafat. Oke, begitu. Nah, ini tapi nanti objeknya kalau disebut etika moral. Tapi kalau bicara filsafat seperti itu. Jadi filsafat itu merupakan kerja otak menggunakan atau aktiviti otak yang disebut analisis tadi yang sampai pada tingkat sedalam-dalamnya. Oke, itu arti filsafat.